Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Bapak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sampai sehat selalu di perantauan, amin. Moga-moga sampai semuanya terhindar dari marah bahaya. Semoga dipermudah segala urusan sampean mbak, amin ya robbal alamin. Puat adoakan dari tanah air, moga-moga sampai sukses selalu, terhindar dari marah bahaya. Semoga sampean pulang dalam keadaan selamat, kemudian tanpa kekurangan apapun, tanpa kehilangan apapun, amin ya robbal alamin. Pokoknya mbak tak doakan yang baik-baik dari tanah air. Oke mbak-mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas dua sekaligus. Yang pertama adalah mereaction sebuah video, kemudian yang kedua mereaction sebuah status. Jadi ada salah satu temennya kita mbak iki yang curhat neng gene sosial media Facebook. Curhatan iki perkarane dia iki dalam satu hari mbak digilir kerja sampai 3 rumah. Gimana dengan statusnya, gimana sama kasusnya, silakan mbak-mbak semuanya ki disimak. Jadi nggak usah basa-basi, silakan kawan-kawan tonton sampai habis hanya di channel ini. Mbak-mbak semuanya sampun nonton video depan tadi. Jadi video depan tadi nanti dibahas di bagian akhir ya mbak. Salah satu temennya kita iki kemarin minggu dia terjadi sesuatu ketika libur. Oke, pembahasan pertama adalah mengenai kasus curhatan. Silakan mbak-mbak baca curhatan ini. Jadi mbak iki pokoknya hancuk-hancuk nih majikane, sing dimana dia ki libure setiap hari Minggu diganti hari Senin, kemudian sudah Senin libur, besoknya hari Selasa kui kerja 3 rumah mbak. Pertama adalah rumah bayi, kemudian dari pagi sampai jam 9 pagi dia bersihin dulu rumah bayi. Setelah bersihin dulu rumah bayi dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang, kui di bagian anak bayi yang nomor pertama tempatnya di Polam. Jadi mbak iki memiliki 2 anak. Kemudian dari jam 12 siang sampai jam 9 malam iki bagian anake bayi yang nomor 2. Jadi hari Selasa itu mbaknya dioper sana kemari sama bayi. Kemudian dari tempat bayi ini ya mbak ke tempat anaknya pertama di Polam, kemudian ke tempat anak yang kedua, kembali lagi mbak ke rumah bayi, cuman dikasih duit 20 Hongkong dolar mbak, PP pulang pergi cuman 20 dolar doang. Sedangkan makan kui nggak dikasih. Jadi makan kui nanti nunut sama anak pertama, nunut sama anak kedua. Jadi sampai lapar yo kui urusanmu. Dan kemudian di akhir dari curhatannya mbak misuh nih mbak, yo hancur nih lah, intinya seperti itu. Intinya mbak iki pengen notis. Lek punya surat notis, aku minta. Kalau ada nomor Miss Yuni, aku minta. Jadi kenapa dibahas? Biar kawan-kawan semuanya ini ya, kalau ada kasus yang sama disuruh kerja ini itu, kerja pindah sana pindah sini, sampean guys memiliki mbak informasi, memiliki pengetahuan harus bagaimana menghadapi model-model majikan-majikan seperti itu. Intinya mengoper sampean kesana kemari, sampean digilir kesana kemari oleh majikan-majikan Anda. Tapi kalau sampean duyem seperti itu, mereka semakin menginjak sampean. Karena apa? Wong Indonesia ki enak mbak lek dihapusi. Lek digilir ngene iki enak mbak. Jadi itu kenapa majikan sana ku seneng banget jiko
PRT asal Indo, manutan, penaan, sungkanan. Terus baru kui, yang penting adalah mau ke sana kemari. Oke, di dalam kasus ini bagaimana sih? Jadi untuk mbak-mbak semuanya, sekali lagi dengerin ya. Langkah pertama yang harus sampai lakukan adalah fotonen mbak. Alamat anake pertama mbahmu, rumai mbahmu, rumai anak mbahmu yang nomor 2. Kuwi fotonen, kemudian tulisin alamat lengkap, kemudian nanti kalau sudah di dalam rumah kuwi fotonen mbak kegiatan sampean. Nah, sampean sudah menulis alamat ketiga rumah tersebut, kemudian nanti dengan informasi yang detail yang nyuruh sampean siapa, jame dari ini pindah, nanti sampean tulis dengan detail, kemudian nama anake, alamat anake pertama, kedua, kuwi sampean sudah mendetailkan, tinggal sampean kirim mbak ke imigrasi dan juga ke labor. Di situ sampean menginformasikan kalau disuruh kerja 3 rumah. Disuruh kerja 3 rumah mbak. Jadi kalau sampean kuwi nanti memberikan pernyataan seperti itu, kejadian yang sebenarnya, pertama itu enaknya apa? Sama lek pada pindah majikan, kuwi cepet banget turun visamu. Lek sampean memiliki bukti-bukti yang konkret, sampean nggak perlu jutking mbak untuk nunggu visa terbaru. Yang penting agensi mendukung sampean, yang penting majikan baru ki mendukung sampean. Dijamin sampean stay ning Hongkong nunggu visa baru. Jadi penting banget mbak untuk membekali diri sampean pengetahuan. Ini yang pertama. Kemudian yang nomor 2 mbak, daripada sampean notisnya kok nggak sampean beri pelajaran sama anak majikan sama mbahmu itu. Caranya bagaimana? Ngomong dulu. Kamu suruh aku kerja sampai segitu banyaknya, kui melanggar aturan loh. Lihat bagaimana responnya. Saya bilang nggak mau loh, lihat bagaimana responnya. Apakah dia itu malah marah-marah melakukan pemutusan kontrak kerja, atau mereka berubah syukur, sama nggak perlu memasukkan kasus ini ke labor atau ke imigrasi. Tapi kalau mereka iki malah semakin menjadinya maka laporkan. Pertama adalah biar mereka jera. Kemudian nanti sampai tidak perlu melakukan pemutusan kontrak kerja, notis sampai yang diintermin sampai dapat duit. Daripada sama harus nunggu 1 bulan. Jadi mbak harus pinter-pinter di dalam kasus seperti ini. Daripada sampean kesana kemari bingung, pusing harus gimana, harus lapor kemana. Tolong mbak-mbak semuanya pelajari kasus seperti ini. Tolong untuk alamatnya imigrasi ini loh, alamatnya labor ini loh. Nanti kamu dihubungi oleh pihak imigrasi, oleh pihak labor. Jadi sertakan nomor telepon sampean sama email nanti di dalamnya. Lek sampean nggak ngerti emailnya, nanti sampean bisa mbak transit Google, nggih. Jadi itu aja saran saya untuk kasus-kasus seperti ini. Tolong, iki sebenarnya gampang susah kalau sampean kui banyak membaca informasi. Oke mbak-mbak semuanya, iki yang kedua mereaction video depan tadi. Jadi kasusnya kemarin minggu mbak, tanggal 1 Juni 2025 sorean. Jadi pokoknya sekitar sore hari ya, dimana salah satu teman kita iki libur neng di daerah Sunwan mbak. Kemudian mbak pingsan. Menurut keterangan temennya, kalau mbak iki memiliki riwayat asam lambung. Jadi asam lambungnya naik, kumat, akhirnya beliau semaput di jalan. Kemudian temannya iki mengambil topi, mengipasi, mungkin karena dikira panas sumuk, akhirnya menyebabkan asam lambungnya teman dia naik kemudian semaput. Karena kita tahu kemarin minggu cuaca di Hongkong kui panas banget. Kalau mbak-mbak kui banyak melakukan aktivitas gerak, pasti terkuras energi nih, bahkan bisa menyebabkan hidrasi. Nah kalau udah seperti itu, bagaimana sih mengatasi? Pertama adalah
Tolong mbak-mbak lek wis krasa koyo mumet arep wis maput, sampean periksanan wis maem belum. Kalau belum maem, rehat mbak, istirahat dulu, maem, minum air dulu. Atau mungkin sama sudah maem nih, tapi sampean ki pusing banget karena apa? Kemarin minggu ki panas banget. Tolong istirahat dulu. Jangan terburu-buru mengejar sesuatu, mengabaikan kondisi sampean yang saat kui rodok mumet. Jadi istirahat dulu, rileks dulu, minum air dulu. Nah, kalau ngerasa udah enak baru sampean jalan. Jadi kalau sampean ngerasa rego mumet niki ya, liang-liang nih, tolong istirahat dulu nggih, Mbak. Jangan terburu-buru walaupun sampean harus mengejar sesuatu waktu itu. Jadi tolong untuk sayangi diri sampean sendiri. Nah, kalau biasanya asam lambung naik selain faktor usia, selain faktor cuaca, mungkin karena belum makan, bisa saja sampean terlalu banyak pikiran, Mbak. Jadi terlalu banyak pikiran kayak tertekan, akhirnya asam lambungnya naik, asam lambungnya kumat, kemudian sampean pingsan. Jadi ketika sampean kui memiliki masalah entah apa itu, sampean terlalu ngendeng mikir, itu bisa juga menyebabkan asam lambung naik, Mbak. Selain tadi periksa cuaca, rehat dulu, minum air, santai dulu. Usahakan mbak-mbak kalau sudah asam lambung naik seperti ini, tolong konsumsi saat itu juga. Pertama adalah selain air, sampean bisa minum jamu kunir, Mbak. Kemudian nanti dicampur sama madu. Jadi penting banget sampean kalau kerja di rumah majikan, sediakan madu yang kemurniannya kuwi 50% ke atas. Jadi beliau di toko-toko obat-obatan madu sing rodok larang, Mbak. Kemurniannya terjaga. Dulu kalau aku di Indo, Mbak, beli madu asli murni satu botol Kratigen gue, Mbak, 150.000. Dan 150.000 rupiah. Jadi aku selalu beli 200-300.000 rupiah. Nanti dikirim dari Indo ke Hong Kong. Dan kui, Mbak, murni bener-bener madu asli. Mungkin kalau mbak-mbak di Hong Kong mungkin atau eman lek sampean butuh duit banget untuk mungkin anak Anda, mungkin untuk keperluan lainnya, bikin rumah, mungkin eman. Tapi kalau sampean kui bener-bener pokoknya kesehatan nomor siji, pasti sampean gak eman, Mbak, beli madu-madu yang bener-bener asli. Biasanya kalau asli, Mbak, sebotol cilik ini Mbak, warang banget. Wi madu asli. Kucingku, Mbak, wi keracunan tikus tak kasih madu itu sama minyak, Mbak. Minyak jelantah no kae tak oblek siji tak semprot nih terus menerus wi ketinggal matanya yang menduluk keluar nanah. Wi alhamdulillah, Mbak, rutin, Mbak. Pokoknya selama 1 bulan rutin tak cekoki kuwi racunnya bisa hilang, Mbak. Alhamdulillah banget. Kucingku dulu sing laki-laki sejenis Batman yo kuwi, Mbak, pernah keracunan tak kasih madu sing asli kuwi sama minyak. Jadi untuk mbak-mbak semuanya lek pamane asam lambung, memiliki asam, konsumsi jamu kunir sama madu. Jadi penting sampean kuwi stok madu sing asli. Lek enggak asli banget paling enggak yo 50% ke atas madu asli nggih. Kuwi saran saya. Untuk mbak-mbak semuanya tolong lek cuaca panas kuwi lindungi diri sampean dari sinar matahari. Gimana caranya? Pakai kacamata, pakai topi, lek perlu pakai kerudung, kemudian bawa kipas jalan. Pokoknya jangan terlalu bajumu ki double-double, karena lek pan double-double warna hitam kuwi umup, Mbak, awakmu umup, tambah pusing, panas, malah tambah godok, akhirnya sampean semaput.
Karena apa? Kayak direbus, kayak digodok nih Mbak. Jadi usahakan lek pamane cuaca-cuaca seperti itu tolong untuk menghindari warna hitam sementara ya, kecuali lek mana musim dingin banyak hitam. Jadi itu kenapa lek libur Mbak sediakan baju-baju yang warnanya kuning, putih, hijau, pokoknya saya enggak menyerap matahari Mbak ya. Hitam kan menyerap matahari, jadi panas tambah panas, umop dia semua kayak pecah, akhirnya semaput. Semoga dengan adanya pembahasan seperti ini menjadi pendidikan kita, menjadi informasi, terus moga-moga belajar dari setiap peristiwa nggih. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.